kalian sudah familiar ya. Barangkali kalian seringkali terlibat dalam kegiatan diskusi ini, bagaimanapun bentuknya, apapun, seperti apa, diskusi baik dalam skup yang kecil, lingkup terbatas dengan teman-teman di kampus, atau mungkin di masyarakat ya, mungkin dengan pemuda-pemudi gitu, tapi itu tetap saja termasuk dalam diskusi. Karena di dalam diskusi itu tukar pikiran itu dilakukan secara teratur dan terarah ya. Dan dilakukan dalam kelompok kecil maupun besar dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan bersama. Jadi ada sesuatu yang disepakati bersama antara anggota peserta diskusi pada diskusi tersebut. Jadi diskusi itu memiliki tujuan tertentu. Nah, syarat apa saja dilakukannya sebuah diskusi? Nah, diskusi karena memiliki tujuan ya, pasti ada masalah yang dibicarakan. Masalah, topik, tema yang dibicarakan dalam diskusi. Nah, ada peserta diskusi, ada yang menjadi pemimpin diskusi. Kemudian diskusi itu bermaksud atau memiliki tujuan untuk mengambil sebuah simpulan atau putusan atau kesepakatan bersama yang nantinya setelah disepakati, disetujui oleh semua anggota, akan dilaksanakan bersama hasil dari putusan atau simpulan diskusi tersebut. Di dalam diskusi itu, semua anggota yang terlibat dalam diskusi berhak mengemukakan pendapatnya dengan teratur ya. Maksudnya sesuai dengan rambu-rambu atau aturan main yang disampaikan oleh pemimpin diskusi. Nah, dalam melaksanakan diskusi, ya, sebuah diskusi, kita bisa memilih masalah, itu tentu saja hal-hal yang menarik perhatian. Nah, yang menarik perhatian itu bisa dari segi aktual. Aktual ini ya maksudnya kekinian ya. Hal-hal yang pada masa sekarang itu sedang hangat dibicarakan, sedang menjadi trending topik misalnya di media sosial. Nah, itu bisa dijadikan, dipilih menjadi topik diskusi atau masalah diskusi. Bermanfaat. Hal-hal yang memiliki kebermanfaatan tentu saja tidak terikat ya dengan waktu, masalah kekinian, karena hal-hal yang sifatnya bermanfaat ini bisa kapanpun dibicarakan, didiskusikan, dan tentu saja masih menarik perhatian kita. Kemudian sesuatu yang langka, mungkin unik atau kuno gitu ya, arkais, mungkin menarik juga untuk diperbincangkan. Nah, bergantung pada jenis diskusi yang dipilih. Nah, sesuatu yang kita pilih menjadi masalah diskusi, topik diskusi itu tentunya membutuhkan masukan atau pertimbangan, sumbangsi banyak pikiran dari banyak orang, sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang, membutuhkan sumbangan pikiran dari banyak orang. Karena masalah yang kita pilih menjadi topik diskusi itu mengandung nilai gitu. Jadi kalau dibuat dalam sebuah pernyataan, kalimat pernyataan, itu bukan hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, tetapi membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Nah, apa saja manfaat kita melakukan diskusi?
Yang pertama, memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. Jadi memang masalah yang kita diskusikan tentu saja masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Masalah-masalah yang melibatkan orang lain, mungkin komunitas, mungkin masyarakat, lingkup pemerintah, bahkan negara atau lintas negara sekalipun. Nah, itu butuh media seperti diskusi itu untuk memecahkan atau mencari solusi masalah. Kemudian yang kedua, menetapkan kesepakatan tertentu. Jadi dalam diskusi itu karena diikuti ya oleh banyak orang, banyak pakar, tentu saja banyak gagasan, pikiran yang disampaikan, sehingga di dalam diskusi kita berlatih atau belajar untuk menetapkan kesepakatan. Jadi buah pikiran masing-masing orang yang berbeda-beda itu bagaimana kita satukan, bagaimana kita diskusikan sehingga menjadi sebuah satu kata yang sepakat. Sepakat dalam artian semua anggota diskusi menyetujui dan melaksanakan hasil dari diskusi. Selanjutnya, melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama. Nah, karena banyak orang yang terlibat di dalam diskusi, banyak gagasan pula yang muncul. Nah, di dalam diskusi itu kita bisa melihat, ya, mendengar gagasan-gagasan terbaik yang muncul dari banyak orang. Kemudian kita bisa membuat menjadi kesepakatan bersama karena itu menjadi buah pemikiran bersama. Kemudian kita belajar juga menerima gagasan orang lain ya. Jika gagasan orang lain itu lebih baik dari gagasan kita, ya kita belajar untuk bisa menerima pendapat atau gagasan orang lain. Nah, kalau di dalam diskusi itu kita berbeda ya dengan kegiatan atau aktivitas membaca atau mendengarkan ceramah yang satu arah. Nah, dalam diskusi ini kita bisa melakukan interaksi dua arah, kita bisa mendengar, kita bisa berkomentar, berpendapat, dan kita bisa langsung menanggapi dan juga ditanggapi. Di dalam diskusi juga kita bisa mengembangkan potensi kepemimpinan diri ya. Potensi yang hampir setiap orang memiliki. Pasti semua orang memiliki ya potensi kepemimpinan ini. Hanya saja perlu digali, perlu diasah, dilatih agar potensi tersebut berkembang dan bisa muncul. Nah, media untuk mengembangkan potensi kepemimpinan ini salah satunya ya di dalam diskusi. Karena seseorang yang menjadi moderator misalnya. Menjadi moderator artinya bisa memimpin sebuah diskusi ya, bisa mengelola sebuah kegiatan, acara, dan bisa memimpin orang lain. Sebuah diskusi tentu saja memerlukan tempat ya, tempat yang khusus ya. Mungkin kalau diskusi terbatas, misalnya diskusi kelompok, terbatas pada teman-teman di kampus, ya mungkin bisa di halaman kampus atau mungkin di ruang kelas. Tetapi ketika diskusi tersebut mengundang banyak orang, pesertanya puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, kita memerlukan tempat yang cukup luas ya, penerangan yang cukup, jangan temaram ya, tidak bising, tempatnya tidak berisik, kemudian dilengkapi dengan peralatan seperti mungkin pelantang atau pengeras suara yang lain ya, atau mungkin infokus untuk paparan tayangan seperti itu.
Juga dibutuhkan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, dan tempat tersebut dapat saling berpandangan. Itu maksudnya jarak pandang antar peserta itu tidak terlalu jauh, sehingga ketika peserta menyampaikan pendapat atau pertanyaan, itu bisa saling melihat gitu, tidak berjauhan. Manfaat diskusi. Dalam diskusi ya, kita bisa belajar memahami, memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. Nah, karena memang dilakukan bersama-sama, dilakukan oleh banyak orang, tentu saja gagasan-gagasan yang muncul, buah pikiran yang muncul pun buah pikiran banyak orang. Sehingga lebih mudah memecahkan masalah itu secara bersama-sama daripada sendiri. Menetapkan kesepakatan tertentu. Nah, di dalam diskusi itu juga, nah ini kok lagi ya? Maaf, jadi mengulang ya. Itu tadi ya, manfaat diskusi. Selanjutnya adalah jenis diskusi. Ada beberapa diskusi yang kita kenal, yang bisa kita pilih sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan ya. Jadi kalau kita untuk internal ya, kalangan internal hanya untuk kerja ya, mungkin kita bisa memilih lokakarya atau rapat kerja. Kalau kita melibatkan banyak pakar, banyak orang dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, kemudian terkait dengan kebijakan, keputusan yang diambil, kita bisa menyelenggarakan kongres. Nah, pilihan jenis diskusi ini bergantung pada tujuan dari kegiatan kita. Ada diskusi kelompok terpumpun atau DKT ya. Nah, DKT ini adalah padanan dari istilah FGD atau Focus Group Discussion ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan istilah bahasa Indonesianya DKT. Meskipun sebenarnya istilah FGD ini juga masih tetap digunakan. Diskusi panel, seminar, lokakarya atau workshop. Nah, lokakarya ini juga merupakan padanan dari kata workshop. Meskipun kata workshop juga masih digunakan. Semiloka, nah istilah semiloka ini merupakan akronim dari kata seminar dan lokakarya. Konferensi, kongres, rapat kerja, kolokium, dan sarasehan. Nah, yang pertama adalah diskusi kelompok. Ini bentuk diskusi yang paling sederhana ya. Biasanya melibatkan sekitar 10 orang, kemudian masalah yang dibicarakan sederhana, tetapi dalam diskusi pasti ada satu masalah yang akan dibicarakan, satu topik. Jadi dalam diskusi itu tidak mungkin kita berbicara hanya ngalor ngidul saja, seperti obrolan ringan. Tetapi ada satu masalah yang akan dibicarakan bersama. Kemudian ada salah seorang yang menjadi pemimpin diskusi. Meskipun bukan pemimpin diskusi seperti moderator pada seminar. Tetapi dalam diskusi kelompok ini tentu saja membutuhkan satu orang untuk memandu berjalannya diskusi. Yang kedua adalah DKT atau FGD. Nah, pada FGD atau DKT ini ya, orang-orang yang terlibat di dalam diskusi adalah orang-orang yang bisa dikatakan pakar atau ahli di bidang tertentu. Mereka berkumpul dalam satu diskusi ya, membahas satu masalah, kemudian menghasilkan satu rumusan atau hasil ya, yang akan digunakan oleh kelompok DKT tersebut. Misalnya
diskusi itu membahas sebuah buku yang sedang disusun. Nah, dalam penyusunan buku itu kita memerlukan evaluasi dari pihak luar, ahli, pakar, atau praktisi yang terkait. Nah, kita menghadirkan orang-orang tersebut sebagai narasumber untuk dimintai evaluasi atau penilaiannya terhadap buku yang kita susun. Pendapat atau penilaian atau mungkin data yang diberikan oleh narasumber tersebut bisa kita gunakan sebagai pengayaan data. Mungkin kita memerlukan data tambahan atau mungkin kita memerlukan analisis tambahan. Analisis kita mungkin belum mendalam. Nah, biasanya FGD ini digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Ya, misalnya ilmu-ilmu humaniora ya. Bahasa, sastra, filsafat, sosiologi, psikologi, ekonomi termasuk ya ilmu humaniora. Nah, itu digunakan untuk mengumpulkan data. Karena dalam diskusi FGD atau DKT ini, orang-orang yang hadir yang menjadi peserta diskusi adalah para narasumber yang bisa dimintai pendapatnya karena memang mereka memiliki kepakaran tertentu di bidangnya masing-masing ya. Selanjutnya adalah diskusi panel. Nah, dalam diskusi panel ini ada beberapa pembicara ya dengan latar belakang keahlian masing-masing. Kemudian mereka menyampaikan pendapat atau paparan ya. Kemudian pendengar atau audiens itu bisa menanggapi langsung, bisa memberikan komentar atau bertanya kepada para panelis yang tentu saja dipandu oleh seorang moderator. Nah, diskusi panel ini biasanya merupakan bagian dari sebuah seminar besar. Jadi misalnya dalam sebuah seminar itu ada pembicara kunci dan pembicara pendamping. Nah, pembicara kunci atau keynote speaker itu biasanya ada dalam diskusi yang sifatnya umum gitu ya, pleno. Jadi semua peserta, misalnya peserta seminar ada 300 orang ya, pembicara kunci itu berbicara di depan 300 orang. Nah, ketika dibuat dalam diskusi panel, orang-orang yang menjadi pembicara di situ adalah para panelis atau pembicara pendamping. Biasanya dibuat dalam kelas kecil yang terdiri atas sekitar 2 atau 3 panelis, disertai 1 orang moderator dan peserta yang dibuat menjadi kelas-kelas yang lebih kecil. Nah, di situ peserta itu bisa menanggapi, bisa bertanya kepada para panelis. Selanjutnya adalah simposium. Nah, simposium ini sama seperti diskusi pada umumnya ya, mengangkat sebuah topik yang menjadi masalah pada simposium itu. Biasanya ada beberapa pembicara yang mengawali dengan pidato singkat ya, seperti paparan gitu, paparan dari makalah yang dibawakan. Jadi pembicara atau pemerasaran itu menyampaikan makalahnya dari menyampaikan makalahnya tentang sesuatu yang merupakan masalah dalam simposium tersebut dari sudut pandang keilmuannya atau keahliannya masing-masing. Dalam simposium ini masalah yang dibahas itu biasanya cakupannya lebih luas ya, karena menghadirkan berbagai macam narasumber ya, pembicara dari
latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga nanti para ahli itu, pembicara akan membahas masalah yang sama tetapi ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh para pembicara tersebut. Sama seperti hanya di dalam diskusi panel ya, peserta itu bisa menyampaikan pendapat atau bertanya kepada narasumber ya melalui moderator. Hanya saja bedanya di dalam simposium ini tidak ada simpulan, tidak ada rumusan yang diambil ya dalam diskusi tersebut. Selanjutnya adalah seminar. Nah, seminar ini yang paling umum ya dibandingkan diskusi yang lain. Seringkali kawan-kawan mahasiswa ya itu menyelenggarakan seminar di kampus. Nah, bentuk diskusinya adalah seminar, bukan simposium. Bukan diskusi panel atau kolokium atau yang lain. Nah, seminar ini sifatnya lebih umum. Nah, pertemuan pada seminar ini membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Maksudnya ahli di sini bisa guru besar, orang yang memiliki latar belakang akademis ya, keahlian karena latar belakang akademis, atau orang yang disebut pakar. Orang yang memiliki kepakaran atau keahlian karena karena memang keahlian yang dia miliki bukan dari gelar akademis yang didapat. Karena mungkin berdasarkan riset pribadi, atau mungkin sudah melakukan aktivitas kegiatan tersebut bertahun-tahun, sehingga menghasilkan sebuah karya atau hasil yang diakui dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi bisa disebut sebagai pakar. Nah, berbeda dengan simposium, kalau seminar ini akan menghasilkan sebuah keputusan ya, sebuah rumusan, sebuah keputusan bersama mengenai masalah yang diangkat ya, yang dijadikan sebagai topik seminar. Dalam simposium, ruang lingkup masalah yang diangkat, yang dibahas itu luas ya, lebih luas. Sementara di seminar ini ruang lingkup masalah yang dibahas lebih terbatas ya, lebih sempit dan tertentu. Sehingga dengan ruang lingkup yang terbatas ini akan menghadirkan pakar atau ahli yang sesuai dengan latar belakang masalah yang dibahas. Misalnya masalah kebahasaan, ya orang-orang yang berkaitan atau terhubung ya, terlibat dengan masalah kebahasaan, begitu. Dipimpin seorang moderator, ya sama seperti simposium, seminar pun dipimpin oleh seorang moderator. Bentuk diskusi selanjutnya adalah lokakarya atau workshop. Nah, di dalam lokakarya ini agak berbeda ya dari seminar atau simposium. Lokakarya ini menghadirkan orang-orang yang ahli di bidang tertentu, orang-orang yang memiliki satu profesi ya, profesi yang sama gitu. Nah, mereka berkumpul, berdiskusi untuk membahas satu masalah dengan ruang lingkup yang terbatas dan dikupas secara mendalam. Jika perlu, itu terkadang ya disertai dengan peragaan ya atau demonstrasi. Nah,
Biasa juga kegiatan lokakarya ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Nah, biasanya ini bisa lembaga, instansi, atau perusahaan ya. Apapun bentuk kegiatan atau proyek yang dilakukan. Lokakarya ini juga dilakukan karena ada tuntutan dari masyarakat. Mungkin karena kondisi tertentu, misalnya pada masa pandemi ini ya, misalnya seperti sekarang ya, karena tuntutan dari masyarakat atau mungkin kebutuhan, sehingga pemerintah melalui instansi tertentu ya melakukan pembaruan terkait misalnya di bidang kesehatan atau mungkin moda transportasi atau yang lainnya yang harus disesuaikan pada masa pandemi ini, sehingga instansi tersebut bisa melakukan lokakarya khusus untuk melakukan pembaruan ya terkait kondisi pada masa sekarang karena memang tuntutan. Bisa juga lokakarya itu digunakan untuk bertukar pengalaman kerja. Misalnya lokakarya yang dibuat oleh perusahaan pusat yang menghadirkan perwakilan dari perusahaan di daerah yang merupakan cabangnya. Nah, mereka misalnya dikumpulkan dalam sebuah diskusi ya lokakarya, kemudian masing-masing saling bercerita, bertukar pengalaman, sehingga diharapkan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan kerja ya, kinerja dari masing-masing orang yang ada di daerah masing-masing. Semiloka. Nah, kegiatan diskusi ini jarang dilakukan. Mungkin kalian juga belum pernah mengikuti kegiatan semiloka ini ya. Karena awam sendiri mungkin belum pernah ya. Berbeda dengan seminar. Kalau seminar pada masa pandemi ini pun ada istilah webinar ya, seminar daring. Maksudnya itu lebih familiar kita dengar, kita gunakan daripada semiloka ini. Nah, semiloka ini juga hampir kurang lebih ya sama dengan lokakarya. Itu orang-orang ya yang menjadi peserta seminar ini berkumpul di satu tempat, mereka berdiskusi, memecahkan masalah tertentu, mencari solusi dari masalah tersebut. Dan pada semiloka ini menampilkan beberapa pembicara yang membawakan makalah atau kertas kerja masing-masing. Jadi pembicara di situ mengawali diskusi dengan menyampaikan makalah atau kertas kerjanya. Nah, pada semiloka ini pembicara ahli dalam bidang masing-masing. Jadi pembicara yang dihadirkan pada semiloka ini berbeda-beda sesuai dengan keahlian masing-masing. Tetapi mereka berkumpul, duduk bersama, membahas masalah yang sama dengan sudut pandang ya keahlian masing-masing. Selanjutnya adalah konferensi. Nah, konferensi ini tatarannya lebih luas ya, karena melibatkan negara lain. Jadi lintas negara, multilateral atau mungkin internasional ya. Yang mungkin biasa kita dengar atau mungkin familiar ya di telinga kita, ada konferensi tingkat tinggi, misalnya KTT non-blok atau KTT APEC.
negara-negara di Uni Eropa atau negara-negara di Atlantik Utara atau konferensi yang lain ya. Jadi konferensi ini tatarannya antar negara, bukan internal di dalam negara atau nasional. Nah, biasanya konferensi ini diadakan apabila ada masalah yang muncul yang serius yang perlu segera ditangani. Sehingga negara-negara tersebut, ya misalnya regional Asia Tenggara atau mungkin Asia, itu mereka berkumpul untuk membicarakan masalah yang serius tersebut, ya, kemudian mencari solusinya. Karena negara-negara yang tergabung dalam konferensi tersebut memiliki kepentingan yang sama. Misalnya negara-negara di ASEAN itu memiliki kepentingan yang sama karena mungkin sama-sama negara berkembang, perekonomiannya juga rata-rata kurang lebih sama, meskipun ada 1-2 yang di atas yang lain. Kongres ini diskusi yang sifatnya rutin, anual ya, tahunan, berjarak ya. Jadi misalnya dilakukan 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Kongres atau rapat besar, istilah lainnya itu ada muktamar. Nah, muktamar ini biasa dilakukan ya, misalnya seperti Muhammadiyah itu ada muktamar Muhammadiyah seperti itu. Nah, itu biasanya diikuti oleh para wakil organisasi, bisa politik, sosial, maupun profesi. Nah, di dalam kongres tersebut, para wakil itu mendiskusikan, kemudian mengambil putusan mengenai berbagai masalah. Jadi di dalam kongres ini, masalah yang dipecahkan itu lebih banyak, lebih beragam. Misalnya dalam kongres bahasa ya, kongres bahasa yang biasa kami lakukan di Badan Bahasa itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dilakukan pertama kali tahun 1926 ya, sebelum Kongres Pemuda. Sampai sekarang itu rutin secara setiap 5 tahun sekali diselenggarakan. Tahun 2018 kemarin adalah kongres yang terakhir. Nah, itu peserta di dalam kongres ini akan berdiskusi ya, kemudian mengambil putusan, mengambil kesepakatan bersama, kemudian hasil putusan tersebut akan dilaksanakan oleh para peserta kongres. Biasanya putusan kongres ini terkait sama kebijakan, entah kebijakan instansi terkait ataupun kebijakan pemerintah secara lebih luasnya ya, yang akan dijalankan ya, dilaksanakan oleh para peserta kongres 5 tahun ke depan sebelum kongres berikutnya diselenggarakan. Jadi dalam kongres ini lebih banyak putusan seperti kebijakan ya, hal-hal terkait kebijakan itu biasanya menjadi putusan penting dalam sebuah kongres. Baik kebijakan pemerintah, kebijakan instansi, atau kebijakan organisasi secara menyeluruh. Nah, kongres ini biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai macam unsur ya, berbagai macam kalangan, misalnya dari organisasi politik, sosial, masyarakat umum, lembaga pemerintah, seperti itu. Rapat kerja. Nah, rapat kerja ini sifatnya lebih khusus ya, karena internal. Biasanya rapat kerja ini diselenggarakan oleh lembaga atau instansi terkait bersama-sama dengan instansi yang ada di bawahnya. Misalnya kalau lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki UPT di daerah, nah mereka akan menyelenggarakan rapat kerja ini antara instansi pusatnya dengan para wakil, pejabat, atau perwakilan ya UPT yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini dalam
rapat kerja ini ya membahas hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Makanya rapat kerja ini sifatnya internal karena berkaitan dengan tugas, program, atau fungsi ya, tupoksi ya, tugas, program, dan fungsi instansi terkait. Baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan. Rapat kerja misalnya, rapat kerja ini bisa disingkat ya, biasa disingkat menjadi raker gitu. Nah, kita sering juga mendengar rakernas, rapat kerja nasional, yang lingkupnya memang seluruh Indonesia seperti itu. Nah, rapat kerja ini dipimpin oleh kepala instansi pusat yang menyelenggarakan rapat tersebut. Selanjutnya ada kolokium. Nah, kolokium ini merupakan pertemuan kalian ya. Kolokium berbeda dengan simposium. Dalam kolokium ini tidak ada presentasi makalah, tidak ada pidato singkat dari pembicara. Jadi antara pembicara dan peserta itu langsung melakukan dialog atau melakukan tanya jawab. Jadi para pakar di dalam kolokium tersebut hanya menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Tetapi peserta diskusi melontarkan pertanyaan atau memberikan tanggapan terkait topik yang sudah ditentukan di dalam diskusi tersebut. Nah, selanjutnya adalah sarasehan. Sarasehan ini kata sarasehan sendiri ini berasal dari bahasa daerah ya, yang identik dengan obrolan yang dilakukan secara lesehan gitu. Lesehan itu melantai. Jadi orang-orang yang terlibat, yang tergabung di dalam diskusi tersebut, itu semuanya duduk melantai di bawah. Tidak ada yang duduk di kursi. Nah, apakah bentuk sarasehan ini mengalami perkembangan ya, mengalami peluasan, menjadi diskusi pada umumnya yang para pesertanya duduk di kursi. Nah, itu saya tidak mengikuti perkembangannya. Apakah kata sarasehan ini menjadi bentuk yang meluas? Tetapi kegiatan sarasehan ini masih banyak ya, masih sering dilakukan ya. Misalnya sarasehan di pondok pesantren yang diikuti oleh para santri, nah itu mereka memang duduk melantai di lingkungan pondok gitu ya, di halaman masjid misalnya, sangat luas. Nah, itu tadi ke-11 jenis diskusi yang bisa kita pilih ya, sesuai dengan tujuan atau maksud dari kegiatan kita. Jika kita membutuhkan masukan dari para ahli, lebih ke pemerkayaan data atau mungkin ke evaluasi apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita bisa mengambil bentuk FGD atau DKT yang lebih tepat. Jika kita menginginkan sebuah kegiatan yang menghadirkan banyak pembicara, banyak orang, kemudian dibagi-bagi dalam diskusi panel, kita bisa mengambil bentuk diskusi berupa seminar. Nah, bergantung dari tujuan kita. Nantinya kalian ya, kalau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya ya, nanti akan sangat dekat dengan bentuk yang namanya diskusi ini. Rapat-rapat di kantor itu juga tentunya dalam bentuk diskusi ya, diskusi terbatas dengan orang-orang yang ada di kantor tersebut. Nah, kegiatan entah sosialisasi, entah mungkin kegiatan yang lain, koordinasi, atau mungkin rekonsiliasi. Nah, itu semuanya selalu dalam bentuk diskusi yang menghadirkan pembicara, yang menghadirkan peserta. Nah, bentuk-bentuknya
bentuk diskusi yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya kalian nanti kalau sudah bekerja di sebuah kantor A misalnya, kemudian kantor memiliki program kegiatan melaksanakan kegiatan seminar atau rekonsiliasi. Nah, seperti apa bentuk yang akan dipilih diskusinya? Nah, kalian yang akan terlibat langsung di dalamnya, misalnya sebagai panitia, atau mungkin sebagai moderator, atau mungkin sebagai notulis, atau mungkin sebagai pembicara bahkan. Nah, itu kalian bisa melihat bentuk-bentuk atau jenis-jenis diskusi ini. Nah, di dalam diskusi ada orang-orang yang terlibat langsung ya, misalnya moderator ini. Moderator, notulis, ini mereka yang terlibat langsung di dalam acara. Nah, pemimpin diskusi atau moderator ini bertugas mengarahkan acara diskusi. Jadi, dari membuka diskusi sampai menutupnya itu adalah wewenang dari seorang moderator. Bagaimana dia membuka, mengenalkan diri, memperkenalkan pembicara, kemudian menentukan tata tertib atau aturan main yang harus dipatuhi bersama antara pembicara dan peserta diskusi, kemudian menjelaskan tujuan dan maksud diskusi, bagaimana pembicara peserta nanti akan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, semuanya itu akan diatur oleh seorang moderator. Moderator juga harus bisa mengelola waktu ya yang menjadi wewenang dia. Jadi misalnya sebuah diskusi diberi waktu 2 jam, seorang moderator harus pintar-pintar mengatur waktu, memberikan kesempatan kepada pembicara untuk berbicara terlebih dahulu, menyampaikan paparan, kemudian peserta untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Nah, itu moderator harus mengatur berapa waktu yang diberikan, sehingga nanti diskusi itu bisa berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Biasa kalau sebuah diskusi itu mundur-mundur ya, molor-molor begitu, biasanya pesertanya akan resah. Nah, itu tanggung jawab moderator untuk bisa mengelolanya. Nah, moderator itu juga harus bisa memancing peserta agar berpartisipasi dalam diskusi. Jika diskusi itu mandek, ya macet ya, tidak bergerak, ya, artinya antara pembicara dan peserta itu tidak ada tanya jawab. Nah, moderator juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada pembicara. Jadi diskusi tersebut tetap hidup gitu, tetap berjalan sampai selesai. Apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang moderator? Nah, seorang moderator itu harus memiliki perhatian yang penuh ya pada topik yang disepakati dalam diskusi tersebut. Memiliki pengetahuan yang luas tentang topik yang sudah ditetapkan. Nah, ini moderator bisa menyiapkan diri ya dengan menambah pengetahuan atau bahan bacaan, bisa dengan membaca buku atau mencari informasi di internet ya. Sehingga ketika memimpin diskusi dengan topik tertentu, moderator itu tidak kehilangan akal, tidak kehilangan ide, sehingga bisa tetap menghidupkan diskusi itu dan berjalan dengan lancar. Moderator juga berwibawa dan tidak memihak. Nah, untuk berwibawa di sini relatif ya, karena belum tentu semua orang memiliki kewibawaan gitu. Ya memang dari sononya sudah orangnya seperti itu. Nah, jangan sampai orang yang merasa tidak berwibawa jadi merasa, wah saya tidak bisa menjadi moderator karena saya tidak berwibawa. Tidak.
Tidak memihak ini artinya moderator itu bisa menjadi penengah ya. Dia sifatnya netral, tidak memihak kepada peserta maupun kepada pembicara. Nah, ini moderator juga harus bisa merangsang ya, merangsang diskusi agar diskusi tidak macet, tidak mandek. Dengan cara yaitu tadi mengulik ya, dengan cara memancing peserta untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada pembicara. Nah, ketika ada peserta yang menyimpang dari topik pembicaraan, moderator pun harus mengingatkan sehingga pembicaraan pun tidak menyimpang dari topik. Ini moderator jujur terhadap apa yang tidak diketahui. Ketika ada anggota yang terlalu banyak bicara, nah moderator juga harus mengingatkan. Moderator harus bersikap bersahabat, menjadi pendengar yang baik, berpikiran terbuka, ya, karena ketika ada anggota yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan kepada pembicara, mungkin barangkali dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, kalimat-kalimat yang kurang baik, moderator tetap harus menjadi pendengar yang baik, harus memiliki pikiran yang positif, dan bisa menanggapi penanya tersebut dengan kalimat dan bahasa yang baik. Kemudian moderator juga harus peka ya, harus paham, peka terhadap sikap peserta, bagaimana apabila ada reaksi peserta yang kurang sesuai. Nah, moderator harus peka dan harus bisa mengelolanya. Ini pantangan bagi pemimpin diskusi atau moderator. Seorang moderator tidak boleh terlambat memulai diskusi. Karena jika dia terlambat memulai diskusi, maka waktunya waktu yang ditetapkan ya, misalnya diberi waktu 2 jam, karena terlambat memulai diskusi, makanya waktunya berkurang. Bisa jadi nanti karena terlambat memulai diskusi, terlambat pula mengakhiri diskusi. Nah, itu jangan sampai. Moderator terlalu banyak berbicara. Nah, ini juga harusnya dihindari, karena moderator itu kan bukan pembicara. Kalau moderator hanya sebatas menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh pembicara, itu diperkenankan ya, diperbolehkan. Tetapi kalau dia yang berbicara lebih banyak daripada pembicara, nah itu yang tidak diperbolehkan. Meskipun moderator itu mengerti ya, tahu ilmunya, memiliki kompetensi yang sama dengan si pembicara, tapi moderator tidak berhak untuk berbicara terlalu banyak terkait materi yang disampaikan oleh pembicara. Moderator juga tidak boleh mencela, mengkritik, atau mencemooh peserta diskusi. Apapun yang disampaikan oleh peserta diskusi, ya, kita harus berpikiran positif dan bisa menerima atau menanggapinya dengan baik. Membicarakan kejelekan orang lain. Nah, jangankan di diskusi ya, dalam kehidupan sehari-hari dimanapun ya, namanya membicarakan kejelekan orang lain itu kan tidak baik, secara kode etik juga tidak sopan. Nah, dalam diskusi apalagi? Dalam diskusi sebuah forum yang kita hormati bersama, yang kita patuhi aturan mainnya secara bersama-sama, sebuah majelis yang dimuliakan. Jadi kita sebagai peserta diskusi harus menjunjung tinggi itu. Jangan sampai kita itu tadi membicarakan kejelekan orang, memaksakan pendirian kita, bersikap sombong, mencemooh, mencela, mengkritik. Nah, seperti itu. Memberikan pendapatnya sendiri sebelum orang lain mengemukakan pendapatnya. Nah, berikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Moderator jika ingin
menyampaikan pendapatnya bisa ketika dia menyampaikan kesimpulan ya atau rumusan terakhir sebelum diskusi itu ditutup, moderator bisa menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Menambahkan ya. Nah, selain moderator ada sekretaris diskusi. Nah, sekretaris di sini bertugas mencatat semua hal yang terkait dengan diskusi. Mencatat nama peserta, mencatat pertanyaannya, kemudian membuat simpulan, atau bahkan laporan lengkap setelah diskusi itu selesai. Nah, pada beberapa jenis diskusi seperti seminar atau kongres, nah itu fungsi sekretaris diskusi ini atau anak tulis ini sangat penting ya, karena hasil catatan sekretaris ini akan bersama-sama ya dibukukan dengan materi pembicara. Jadi misalnya dalam sebuah seminar itu akan ada proceeding ya namanya, proceeding atau kumpulan makalah. Nah, tetapi bukan sekadar kumpulan makalah semata, tetapi makalah ditambah dengan hasil tanya jawab peserta dan pembicara. Nah, itu untuk teman-teman yang ada di jalur fungsional peneliti, jalur fungsional apapun yang memerlukan angka kredit poin dari hasil tulisannya, hasil tulisan dan hasil tulisan dan tanya jawab dari peserta itu menjadi angka kredit poin bagi fungsional peneliti. Jadi sangat penting artinya catatan dari sekretaris diskusi ini. Selanjutnya peserta diskusi. Nah, yang terlibat selain moderator dan sekretaris adalah peserta diskusi. Nah, kita sebagai peserta diskusi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita persiapkan? Nah, itu kita bisa memikirkan terlebih dahulu masalah yang didiskusikan atau mempelajari masalah dari berbagai sumber. Mungkin menggali informasi, menambah wawasan dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari internet. Nah, itu yang bisa kita persiapkan sebagai peserta diskusi. Atau misalnya dalam DKT atau FGD, biasanya kita sudah diberikan bahan untuk diskusi. Jadi, bahan yang diberikan kepada kita itu bisa kita pelajari terlebih dahulu. Bisa kita tambahi dengan informasi dari buku atau internet. Jadi kita bisa menyiapkan sebaik mungkin. Nah, bagi peserta diskusi yang mungkin masih pemula ya, masih awal-awal mengikuti acara seminar atau diskusi yang lain, nah, kita bisa belajar melatih diri ya untuk menyampaikan pendapat. Bagaimana kita menyampaikan pendapat di depan banyak orang, itu memang tidak mudah ya. Jadi harus dibantu dengan catatan kecil. Nah, itu perlu latihan. Misalnya ketika mau menyampaikan pendapat, kita tuliskan dulu apa saja yang ingin kita tanyakan atau apa saja yang ingin kita tanggapi dari pernyataan pembicara. Bagaimana kita membukanya dengan salam, mengenalkan diri, nama, instansi atau asal daerah atau afiliasi. Kemudian apa saja yang ingin kita tanyakan, ada berapa poin, 1, 2, 3. Nah, itu coba kita tuliskan agar dalam menyampaikannya nanti kita bisa lancar. Tentu saja menyiapkan mental. Nah, mungkin menyiapkan mental ini ya terkait dengan bagaimana kita menyampaikan pendapat tadi. Jadi berlatih untuk berani berbicara di depan banyak orang. Kalau di kampus pasti udah terbiasa ya. Kalian kan biasa berdiskusi juga kan kalau di kelas? Ada tidak?
perkuliahan yang kalian itu dibuat berkelompok, kemudian misalnya ada 30 orang dibuat 3 kelompok, masing-masing 10 orang, dan kalian nanti presentasi di depan teman-teman sendiri atau mungkin di depan dosen begitu. Ada tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Ada ya? Ada. Jadi kalian kan bisa berlatih di situ. Nah, itu gunanya ya, salah satu ya manfaatnya kita mengikuti berbagai organisasi, mungkin di masyarakat, mungkin di kampus, atau mungkin dulu di sekolah menengah. Ya, manfaatnya sangat banyak ya. Nah, bagaimana menjadi peserta diskusi yang baik? Nah, ini ada beberapa di sini ya. Di dalam diskusi, bagaimana kita ikut ambil bagian. Nah, ya dengan cara misalnya kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa menyampaikan pendapat, berkomentar, mengajukan pertanyaan yang terkait dengan topik diskusi. Nah, itu kita bisa ambil bagian dalam diskusi seperti itu. Mendukung pendapat dengan alasan yang kuat. Nah, kita juga bisa menegaskan kembali atau mendukung pendapat yang disampaikan oleh pembicara atau mungkin peserta yang lain dengan didukung dengan alasan yang kuat ya, yang kita ketahui. Kemudian sebagai peserta kita berbicara hanya kalau sudah dipersilakan oleh moderator. Jangan sampai kita berbicara tetapi kita tidak mengerti ya, tidak memahami kode etik berbicara di dalam sebuah diskusi. Atau kita malah melanggar norma atau tata tertib diskusi. Nah, itu jangan sampai. Kemudian dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan itu, kita harus berbicara dengan jelas dan tidak berbelit-belit, tidak berpanjang lebar. Cukup jelas dan singkat. Sebagai pendengar juga kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan berpikiran positif. Baik kepada pembicara maupun kepada sesama peserta yang juga menyampaikan pendapatnya. Bertindak sopan, bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dapat menahan diri. Nah, ini sebenarnya salah satu manfaat juga kita ikut diskusi ya, kita ikut seminar, ikut kegiatan apapun yang sifatnya berbicara ini ya. Kita di dalam sebuah diskusi itu bisa belajar, berlatih, dapat menahan diri secara emosi, menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik, bisa menghargai pendapat orang lain, berjiwa besar untuk bisa menerima pendapat orang lain ya. Itu sikap-sikap berani yang seperti itu tidak bisa serta-merta muncul ya kita miliki, tetapi itu butuh latihan, butuh berlatih. Dan itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh ketika kita ikut dalam kegiatan diskusi seperti ini. Tidak mudah kan ya berbicara di depan orang, menghargai pendapat orang. Seringkali kita mungkin baper gitu. Kemudian dengan pendapat orang kita sulit sekali menerima pendapat orang. Akhirnya orang akan gontok-gontokan gitu ya. Atau mungkin malah jadi saling menghina atau mengumbar aib orang lain, begitu. Nah, itu dalam sebuah diskusi atau forum resmi itu sebaiknya dihindari. Jangan sampai dilakukan. Ya, mungkin ada beberapa contoh majelis ya yang sering kita tonton mungkin entah di media televisi atau mungkin siaran langsung dari anggota dewan atau apalah yang biasa kita lihat ya. Itu perkataan yang tidak baik, yang tidak sopan, tidak bijaksana karena meskipun dengan pernyataan yang halus, tetapi ternyata itu merendahkan atau menghina orang lain, menyinggung harga diri. Nah, itu sebaiknya dihindari, benar-benar dihindari. Agar kita bisa tetap berpikiran positif dan bijaksana dalam menanggapi
pendapat orang lain. Meskipun sulit, tetapi itu bisa kita lakukan. Ya, dengan berlatih itu tadi. Nah, ini materi terkait dengan diskusi ya, terkait diskusi yang merupakan materi terakhir dari perkuliahan Bahasa Indonesia kita ya, di semester ini. Nah, beberapa materi sebelumnya yang mungkin saya belum selesai menyampaikan materinya dan kalian tidak jelas ya, silakan kalian menyampaikannya kepada saya ya, agar saya bisa mengulang kembali atau menjelaskan kepada kalian. Karena terus terang dengan materi yang cukup banyak dan padat ini, seringkali saya tidak bisa menyampaikan materi itu sampai dengan selesai. Beberapa materi, terutama waktu pembahasan kalimat, kalau tidak salah, itu saya tidak bisa menyampaikan sampai dengan selesai. Dan mungkin beberapa materi yang lain. Karena terbatasnya waktu. Dan saya juga ingin memperpanjang waktu. Takutnya kalian juga setelah ini ada perkuliahan lain atau mungkin tugas yang menunggu. Jadi saya juga khusus untuk kelas ini setelah 3:30 pun saya masih bisa ya melanjutkan, masih bisa mengobrol lah. Gitu. Tetapi untuk kelas yang lain itu ternyata saya jedanya hanya sekitar 15 menit gitu untuk menyiapkan selanjutnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada respon ya, tanggapan berupa pertanyaan yang dikirimkan ke WA Japri saya dan belum saya tanggapi. Bisa jadi sudah saya buka, tetapi saya lupa untuk menjawab. Bisa jadi karena percakapannya ya, chatnya itu tertumpuk oleh chat yang lain sehingga lupa untuk membalas. Ya, mohon dimaafkan. Jika penting ya, mungkin bisa diulang lagi berkirim pertanyaannya kepada saya. Ya, itu saja yang terkait dengan materi diskusi ya untuk hari ini. Selebihnya nanti kalian bisa membaca ya untuk materi diskusi ini. Saya harapkan kalian bisa memahaminya dan bisa mengambil manfaatnya. Nantinya kalian bisa mempraktikkan ketika sudah terjun langsung di dunia kerja. Kan semester depan kalian sudah selesai ya? 1 semester lagi kan sudah selesai perkuliahannya dan kalian akan ditempatkan, ditugaskan berdasarkan SK ya, penugasan dari pusat. Kalian akan ditempatkan di mana? Insya Allah dimanapun bisa mengabdikan diri dan bermanfaat buat sesama. Amin, Bu. Amin. Jadi semoga ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan